Selamat siang, perkenalkan nama saya Ari. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang kebakaran hutan. Silakan simak videonya. Selamat menonton. Kebakaran hutan itu apa? Pertama, mari kita masuk topik masalah kebakaran hutan di Indonesia. Kebakaran adalah suatu keadaan hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan nilai lingkungan. Menurut pakar kehutanan, Profesor Bambang Sanharjo, kebakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasa, rumput, ranting atau cabang pohon mati yang tetap berdiri, pembakaran pohon, rumah, bak tukar, tanaman pohon dan pepohonan. Lanjut kita masuk ke penyebab terjadinya kebakaran. Penyebab terjadinya kebakaran terbagi atas dua, ya kawan-kawan. Terjadi secara alamiah dan secara aktivitas manusia. Terjadi secara alamiah bisa disebabkan oleh petir atau dengan lahar gunung berapi, biasanya pepohonan dan cuaca yang cukup ekstrim, panasnya berlebihan hingga menyebabkan percikan api terjadinya kebakaran. Tapi kebakaran juga bisa disebabkan oleh aktivitas manusia, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Yang disengaja contohnya adalah membakar hutan untuk membuka lahan. Dan yang tidak disengaja itu seperti kita merokok dan di tanda gabut yang cuaca lagi panas, kita lupa mematikan api. Jika kita berkemah juga kita lupa mematikan api, itu kebakaran tidak sengaja. Dampak negatif dari kebakaran hutan. Dampak negatif dari kebakaran hutan dibagi menjadi 4, itu dampak langsung. Dampak langsung merugikan yang bisa dirasakan langsung antara lain jatuhnya korban jiwa. Jadi kebakaran ini dapat menyebabkan kematian yang baik itu kematian satwa yang ada di dalam ataupun kematian manusia sendiri karena asap. Dampak ekologisnya, kebakaran hutan merupakan bencana bagi keragaman hayati. Tak terhitung berapa jumlah jenis spesies tumbuhan dan plasma yang hilang. Vegetasi yang rusak menyebabkan hutan tidak bisa menjalankan fungsi ekologisnya secara maksimal. Yang ketiga, dampak ekonomi. Secara ekonomi, hilangnya hutan membuka potensi kerugian yang besar, seperti kehilangan keuntungan karena deforestasi dan karya mati. Belum lagi kerugian langsung berdampak pada mata pencarian masyarakat. Yang keempat, dampak kesehatan. Akibat kebakaran ini, dampaknya bagi kesehatan yaitu kebakaran dapat mengganggu pernapasan. Zat yang dihasilkan dari kebakaran itu ini kita lihat ya, ada SO2, karbon, CO, benzin, sebagai oksida, dan yang lain-lain. Dan kebakaran hutan juga tidak serta-merta menjadi buruk. Ada juga dampak positif dari kebakaran hutan. Bisa dilihat kawan-kawan, dampak positif dari kebakaran hutan ini yang pertama menyuburkan tanah. Kenapa bisa menyuburkan tanah? Jika kebakaran hutan yang disebabkan oleh lava atau letusan gunung berapi itu dapat menyuburkan tanah. Terus efek peremajaan tanaman. Jika kita merasakan dampak kebakaran terjadi kebakaran hutan, kita dapat menanam ulang kembali
Terus pembersihan lahan. Pembersihan lahan inilah efek dari unsur yang tadi kan, aktivitas manusia tadi kan, karena dia ingin membuka lahan, jadi cara gampangnya hutan itu dibakar. Nah itu salah ya teman-teman yang keliru. Terus memusnahkan hama. Memusnahkan hama ini seperti serangga-serangga atau tikus-tikus apa segala macamnya menjadi hama bagi petani yang di sekitar hutan. Itulah positif dari kebakaran. Namun alangkah baiknya kita menghindari namanya itu terjadi bencana, karena tidak ada manusia yang ingin terjadi bencana. Lanjut, pengendalian kebakaran hutan di Indonesia. Pengendalian kebakaran hutan di era prakemerdekaan, penanggulangan kebakaran hutan telah dikelola sebelum Indonesia merdeka. Pemerintah Hindia Belanda mengatur penanganan dalam berbagai aturan mengenai kehutanan. Sejak proklamasi kemerdekaan, tanggung jawab pengendalian kebakaran hutan berada di Jabatan Kehutanan, yang kemudian menjadi Direktorat dalam Departemen Pertanian. Setelah era kemerdekaan, penanggulangan kebakaran hutan masih dikelola oleh Direktorat Kehutanan dan Departemen Pertanian. Pada tahun 1988, Direktorat Kehutanan menjadi Departemen Kehutanan. Kemudian berubah lagi menjadi Kementerian Kehutanan hingga sekarang. KLHK, bisa dikenal dengan KLHK ya. Kegiatan pengendalian kebakaran hutan, pemadaman hingga ke rehabilitasi pasca kebakaran. Mengelola pengendalian hutan secara berjenjang mulai dari pemerintah tingkat 2, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Apa sih upaya-upaya supaya kita mencegah terjadinya kebakaran hutan? Upaya-upaya supaya kita mencegah kebakaran hutan ada 8. Yang pertama, mengawasi titik rawan kebakaran hutan. Titik rawan kebakaran hutan itu seperti titik panas atau tanah-tanah gambut yang mudah terbakar ya, kawan. Yang kedua, melakukan patroli dan pengawasan yang ketat. Melakukan patroli ini supaya kita melihat ada oknum yang nakal. Yang ketiga, mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin. Yang keempat, memisahkan peralatan pemadam kebakaran hutan. Yang kelima, membuat tempat penampungan air. Yang keenam, alarm peringatan bahaya kebakaran. Untuk melakukan penyuluhan seperti yang saya lakukan sekarang ini. Yang kedelapan, menyediakan sistem informasi kebakaran hutan. Jadi kita tuh harus update terus tentang hutan kita supaya kegiatan inilah sebelum terjadi kebakaran yang besar. Kalau ada titik api yang terdeteksi, segera mungkin kita atasi. Selanjutnya, tindakan setelah terjadi kebakaran. Setelah terjadi kebakaran, tindakan yang kita lakukan selanjutnya itu melakukan revitalisasi atau penanganan ulang kembali permohonan. Yang kedua, pengolahan tanah. Yang ketiga, melakukan pembersihan hutan. Pembersihan bekas-bekas kebakaran hutan kita bersihkan. Selanjutnya, ini adalah data dari luas kebakaran dari tahun 2005 sampai 2020. Nah, paling besar itu terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Akan berbeda dalam satu diri ini. Ini juga sebagai kebakaran hutan lahan. Nah, sekianlah hasil presentasi saya, hasil penilaian saya. Adakah kawan-kawan rekan-rekan semua yang kurang paham tentang kebakaran ini? Oke, waktu yang tepat saya bersilakan saya bertanya bagaimana cara kita meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang kebakaran hutan. Meningkatkan pemahaman tentang kebakaran hutan ya kita melakukan penyuluhan. Penyuluhan itu tepatnya kita melakukan penyuluhan langsung terjun ke lapangan kepada
pertama kita melakukan namanya pemutusan jalan api. Jadi kita menggali tanah supaya tidak merambat ke lahan selanjutnya. Kedua, terpaksa kita kalau dia terjadi kebakaran besar, terpaksa kita harus memanggil yang pemadam ya, pemadam kebakaran. Ya itulah, kalau misalnya sebelum datang tim pemadam kebakaran, harus kita menggali tanah, membuat seperti parit itu supaya tidak terjadi melebar kemana-mana. Juga kita share pasir atau air pemadam pasir, air. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk duduk di sini. Jadi dari kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau untuk kata bahasa yang kurang berkenan di hati kawan-kawan semua. Saya ucapkan